Polda Metro Jaya, Polri akan sangat-sangat kooperatif, ya, dan terbuka dalam proses investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM, ya. Yang pertama. Yang kedua, Polda Metro Jaya akan transparan, ya, transparan dan memberikan ruang kepada Komnas HAM agar hasil investigasi ini menjadi akuntabel di mata publik. Kami memiliki kepentingan agar kasus ini terang benderang di mata publik. Yang pertama, bahwa benar pihak Polda Metro Jaya melakukan pengerahan petugas untuk melakukan pembuntutan terhadap MRS, 4 barang bukti yang diduga bagian dari selongsong, dan dinyatakan 1 barang bukti bukan bagian dari selongsong peluru, dan 3 selongsong peluru identik dengan senjata petugas kepolisian. Yang pertama, terdapat luka akibat tembakan pada 6 jenazah tersebut sebanyak 18 luka tembak. Ini detail Anda nanti kami dalam laporan yang kami susun. Sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Dan ingat, aparat hukum itu dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya. Dan aparat hukum tidak boleh mundur sedikit pun. Tapi aparat penegak hukum juga wajib mengikuti aturan hukum dalam menjalankan tugasnya, melindungi hak asasi manusia dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur. Apakah ada pelanggaran HAM di era Pak Jokowi? Banyak. Yang pertama, bahwa benar pihak Polda Metro Jaya melakukan pengerahan petugas untuk melakukan pembuntutan terhadap MRS, 4 barang bukti yang diduga bagian dari selongsong, dan dinyatakan 1 barang bukti bukan bagian dari selongsong peluru, dan 3 selongsong peluru identik dengan senjata petugas kepolisian. Yang pertama, terdapat luka akibat tembakan pada 6 jenazah tersebut sebanyak 18 luka tembak. Ini detail Anda nanti kami dalam laporan yang kami susun. Yang berikutnya adalah bahwa dapat fakta juga telah terjadi upaya pengintaian dan pembuntutan terhadap MRS yang dilakukan oleh petugas yang dinyatakan bukan dari kepolisian. Jadi kepolisian menyatakan bahwa ada beberapa yang bukan dari mereka di kawasan Markas Syariah Megamendung hingga kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat pada tanggal 4 Desember 2020. Yang Megamendungnya, ya, Sentulnya sejak tanggal 4 itu ada sampai perjalanan ke Rawang. Yang berikutnya adalah yang nomor 3, bahwa didapatkan fakta adanya konsentrasi petugas keamanan berseragam lengkap pada tanggal 6, 7 sampai 7 Desember 2020 di sejumlah titik gerbang tol, rest area, dan jembatan penyeberangan di sejumlah titik sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek. Nah, di samping beberapa proses di atas, juga melakukan simulasi atau rekonstruksi peristiwa terhadap 2 anggota FPI, tertembaknya 2 anggota FPI, dan 4 anggota FPI yang juga tertembak di kantor Komnas HAM untuk mendalami kedua peristiwa tersebut setelah tim mendapatkan pandangan dari ahli kedokteran forensik yang diundang secara mandiri. Kalau kemarin misalnya teman-teman di kantor Komnas HAM ini bahwa kita kira ada misalnya bukan rekonstruksi dari persaudaraan maupun seluruh simulasi bandingkan antara keterangan yang kami dapatkan dari berbagai pihak, khususnya pihak kepolisian, Inavis, Lapor, kedokteran forensik, dan sebagainya, membandingkan keterangan dan logika yang diberikan kepada kami oleh kedokteran forensik
Makanya kami panggil mereka untuk melakukan rekonstruksi. Istilahnya gampangnya rekonstruksi, padahal itu simulasi. Lihat ini bagaimana kesesuaian antara pandangan ahli yang diundang sendiri oleh Komnas HAM secara independen dan mandiri dengan realita yang dijelaskan oleh mereka secara langsung. Nah, apa hasilnya dari semua yang kita lakukan di awal mengunjungi tempat sampai menguji dengan ahli ini? Substansi fakta temuan secara singkat sebagai berikut. Temuan fakta secara singkat sebagai berikut. Yang berikutnya nomor 5, bahwa didapat fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi dari hasil analisa rekaman CCTV dan analisis rekaman percakapan voice note, teridentifikasi sejumlah kendaraan roda 4 yang diduga melakukan pembentukan terhadap MRS dan rombongan sejak dari kawasan Sentul, Bogor hingga tanggal 7 Desember dini hari dengan detail keterangan sebagai berikut. Antara lain, Avanza hitam dengan nomor polisi B1739 PWG, Avanza warna silver dengan nomor polisi B1278 KJD, mobil petugas dengan nomor polisi B1542 POI, terus Avanza warna silver dengan nomor polisi K9143EL, Xenia warna silver dengan nomor polisi B1519 UTI, terus Land Cruiser ini nomornya belum teridentifikasi. Land Cruiser gede ini sendirian, gede, jadi mendapatkan perhatian baik dari saksi maupun dari pihak yang lain. Terus bahwa benar kendaraan jenis Avanza Silver K914EL Xenia B159 UTI dan B1542 POI serta Land Cruiser diakui sebagai kendaraan petugas polisi yang pada tanggal kejadian sedang melakukan pembuntutan terhadap MRS. Hingga di era pemerintahan Pak Jokowi itu tidak ada sebenarnya pelanggaran HAM seperti yang dimaksud. Jadi begini, saya ingin katakan supaya masyarakat paham ya. Pelanggaran HAM itu dan pelanggaran HAM itu berbeda. Pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM itu berbeda. Apa maksudnya? Begini, setiap perbuatan kejahatan itu adalah pelanggaran HAM, tetapi tidak semua pelanggaran HAM itu disebut pelanggaran HAM. Karena beda, penegakan hukum itu termasuk menegakkan hukum terhadap pelanggar HAM yang tidak disebut pelanggaran HAM. Aduh, gua kira siapa lo? Gua kira Profesor Linglung. Ngomong sembarangan lo. Sorry.